Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FG Lesen, salam literasi, ayo membaca. Hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan teknis tentang pelaksanaan lomba inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah tahun 2021. Lomba ini sebenarnya lomba yang kedua, kelanjutan dari lomba FGLSN tahun 2020. Nah, sahabat FGLSN, idenya adalah kita ingin memotret, tetapi yang memotret adalah sekolahnya masing-masing, karena kami kan belum bisa pergi-pergi. Jadi silahkan saja memotret diri sendiri, menampilkan dan mengekspos hasilnya tentang pelaksanaan pengembangan gerakan literasi sekolah di masing-masing sekolah. Tetapi tentu harus ditampilkan inovasinya apa, kehebatannya apa, atau kelebihannya apa. Lomba ini bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang pelaksanaan pengembangan gerakan literasi sekolah, baik yang ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, RA, MI, MTS, dan MA. Jadi lu komplit. Silakan semuanya bisa ikut. Lomba ini pesertanya adalah sekolah. Bukan individu, bukan orang per orang atau kelompok, tapi sekolah. Jadi kami persilahkan sekolah itu mau 1 orang oleh kepala sekolahnya sendiri atau oleh ketua tim literasi sekolah atau oleh kelompok, baik kepala sekolah, satgas, maupun guru-guru dan siswa terlibat di dalam pembuatan video ini. Nah, jadi yang dilombakan adalah inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah, tetapi yang dikirimkan ke panitia adalah videonya. Video yang memotret keadaan pelaksanaan pengembangan gerakan literasi sekolah di masing-masing sekolah atau madrasah. Sekali lagi, video potret pengembangan gerakan literasi sekolah, baik yang ada di sekolah maupun di madrasah. Nah, kami ingin bahwa gerakan literasi sekolah ini tidak berhenti hanya dalam sebuah slogan, tetapi betul-betul diimplementasikan. Bahkan ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah di dalam pengembangan gerakan literasi sekolah atau madrasah tersebut. Apa yang dipotret? Nah, yang dipotret kami berharap yang pertama tidak akan lepas dari 6 literasi dasar, yaitu literasi baca tulis. Yang kedua, ini sambil menghafal ya. Kedua, literasi numerasi atau hitungan atau angka-angka. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat,
literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Dan yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Mengemasnya seperti apa? Silakan. Nah, kemudian indikatornya adalah bahwa literasi di sekolah itu, pengembangan literasi di sekolah itu, kami yakin tidak akan jalan kalau tidak ada satgasnya. Jadi tolong dipotret satgasnya atau timnya, tim literasi sekolahnya. Nah, dipotret seperti apa di sana. Jangan-jangan hanya daftar nama saja kemudian tidak aktif. Nah, kemudian dipotret juga atau diceritakan tentang program kerjanya. Karena kita tahu bahwa suatu pekerjaan akan terarah dikerjakan kalau ada program kerjanya. Kalau tidak ada programnya ya semaunya gitu ya. Kami ingin melihat seperti apa sih program kerjanya. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya tentu dilihat dari sumber daya literasinya. Ya, yang utama ya, yaitu perpustakaan. Perpustakaan di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa? Jangan-jangan perpustakaannya terkunci rapat, berdebu, dan tidak pernah dipakai. Itu juga tolong dipotret, digambarkan indikatornya seperti apa. Indikator yang berikutnya adalah pojok kelas, pojok baca kelas. Ya, seperti apa? Jangan-jangan pojok baca kelasnya hanya satu kelas aja sebagai contoh, yang lainnya tidak ada. Apakah ini sudah semuanya? Kemudian seperti apa? Kemudian yang berikutnya, termasuk kegiatannya yang tadi ya, pojok baca kelas itu. Yang berikutnya adalah pojok baca sekolah. Kan ada pojok baca kelas yang ada di setiap kelas. Kemudian ada pojok baca sekelas yang bisa diakses oleh siapa saja. Pojok baca sekolah yang bisa diakses oleh siapa saja. Oleh semua murid, oleh semua peserta didik. Mau kelas apa saja bisa mengakses. Jadi kita ingin melihat seperti itu. Di mana saja pojok baca sekolah itu? Apakah di kantin, apakah di tempat khusus, atau di beberapa lokasi di sekolah itu? Nah, kita ingin melihat seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan majalah dinding. Seperti apa pengembangan majalah dindingnya? Jangan-jangan hanya isinya foto-foto kegiatan. Yang kita harapkan adalah karya-karya literasi dari terbaik ya, dari masing-masing kelas, dari masing-masing materi literasi. Seperti apa? Tolong juga digambarkan di masing-masing sekolah ya, jangan ngambil dari kelurahan, dari masing-masing sekolahnya. Kemudian kita juga ingin melihat prosesnya juga ya, termasuk prosesnya mading itu seperti apa. Ingin tergambar lah dengan holistik kalau bahasa kampusnya, ingin menyeluruh gitu seperti apa dari masing-masing itu. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teksnya seperti apa? Jadi tolong divideokan lingkungan sekolah kaya teks itu seperti apa? Apa kayak
kayak teks itu identik dengan banyak rumput yang tidak terurus gitu ya, atau kayak teks itu dindingnya melompong, dinding sekolahnya atau lingkungannya ya, tidak ada apa-apanya. Tolong di dilihat lah, di googling lagi yang kayak teks itu seperti apa. Kalau kalau bayangan saya, kalau kayak teks itu banyak tulisan-tulisan di lingkungan sekolah itu, syukur-syukur karya siswa ya, yang memberikan semangat tentang pengembangan gerakan literasi sekolah, sehingga akan menimbulkan menciptakan budaya literasi di sekolah tersebut. Nah, lingkungan kayateknya seperti apa? Ini juga ingin kita melihat lingkungan sekolah, jadi menyeluruh. Jangan-jangan ini kan masih masa pandemik ya, walaupun sudah PTM mulai. Jangan-jangan ya tadi itu rumputnya yang tinggi, jadi kayateknya rumput yang tinggi. Karena untuk bertanya, kalau kata Ebit itu, pada rumput yang bergoyang gitu ya. Nah, kita ingin melihat seperti apa lingkungan kayatek. Ya inginnya sih walaupun pandemi tetap saja bahwa lingkungan sekolah itu tetap rapi, kemudian ada tulisan-tulisan yang memberikan semangat di dalam mendorong pengembangan gerakan literasi sekolah atau madrasah. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Seperti apa? Ya bisa saja misalnya ada pengumuman-pengumuman hasil terbaik dari karya siswa yang ada di mading misalnya, atau boleh juga misalnya ada lomba-lomba literasi antar kelas gitu ya, antar ya bisa antar kelas satu level atau antar kelas 1, kelas 2, kelas 3, terserah. Jadi seperti apa sajalah. Saya tidak membatasi bahwa harus ini, tetapi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti apa. Dan yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah keterlibatan publik. Bisa orang tua, bisa masyarakat terkait dengan pengembangan gerakan literasi di sekolah tersebut. Nah, ini ingin tergambar di dalam video yang akan dikirimkan ke forum gerakan literasi sekolah. Nah, Bapak Ibu, karena judulnya adalah inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah, tentu inovasi apa? Bukan apa inovasi apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam rangka pengembangan gerakan literasi sekolah tersebut, dilihat dari 6 literasi dasar, juga indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Adanya satgas atau tim literasi, program kerja, perpustakaan, pojok baca kelas, pojok baca sekolah, kemudian lingkungan kayak mading, kemudian lingkungan kayak teks, kegiatan-kegiatan literasi, kemudian pelibatan publik. Nah, seperti apa inovasinya? Mungkin dikaitkan juga dengan situasi sekarang, pandemi sekarang. Apakah misalnya perpustakaannya sudah digitalisasi, atau pojok bacanya seperti apa? Kan nggak mungkin ke kelas gitu ya. Seperti apa pojok bacanya? Siapa tuh ada slot-slot, kalau untuk yang kelas ini ada yang digitalisasi untuk pojok baca kelas dan sebagainya. Silakan. Tentu yang tahu persis adalah sekolah itu sendiri. Durasinya minimal tetap 10 menit ya. Jadi minimal 10 menit, kalau bisa dipadatkan 10 menit, tapi boleh lebih. Tapi maksimalnya adalah 30 menit.
ada maksimal. Jadi minimalnya 10 menit, maksimalnya 30 menit. Jadi silakan dikemas sesuai dengan konten dan kepatutan dari masing-masing sekolahnya. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya 10 menit belum selesai, dipaksakan 10 menit sehingga seluruh ceritanya tidak utuh gitu ya. Hanya membahas tentang perpustakaan saja 10 menit. Tapi jangan juga sudah tercover semuanya kemudian dibikin panjang-panjang. Jadi ya seperlunya saja, seperlunya sesuai dengan kebutuhan dari yang ingin disampaikan. Kalau 10 menit itu bisa tersampaikan seluruhnya, komprehensif dan sesuai dengan tujuannya, ya saya kira dicukupkan. Tetapi kalau belum, ya silahkan. Nah, kemudian sekali lagi Bapak Ibu ya, ini adalah lomba antar sekolah. Nah, kemudian penilaiannya adalah yang pertama, tim atau juri panitia berhak 100% mengevaluasi video yang masuk. Jadi kalau tidak sesuai akan ditolak untuk diperbaiki, tapi tidak digugurkan, untuk ditolak untuk diperbaiki. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat minimal, kami akan upload dan nanti akan dievaluasi pada akhir pada saat mau diumumkan. Nah, apa saja di sini? Jadi yang pertama adalah ini subscribe, like, komen itu tetap, jadi ya ada. Tapi prosentasenya hanya 30% saja. Jadi kalau like, view itu katanya ini, saya juga tidak tahu. Katanya bisa dibeli. Tapi kalau subscribe itu tidak bisa dibeli. Jadi yang utama tetap subscribe, like, komen. Tapi bobotnya hanya 30% saja. Yang 70% adalah penilaian hak mutlak juri dan panitia. Jadi yang 70% adalah penilaian mutlak juri dan panitia. Jadi bisa saja misalnya bobotnya sangat paling tinggi gitu ya. Maka dia akan hanya dapat 30% saja. Yang 70%-nya adalah hak dari Dewan Juri dan panitia. Nah, kemudian nanti akan digabungkan dua bobot itu. Kalau misalnya kita ambil 30%-nya itu sama dengan 100 misalnya, maka 30%-nya itu 100. Kalau 20% berarti 20/30 kali 100 gitu. Dan seterusnya. Jadi sesuai dengan. Kemudian yang keduanya juga yang 70% juga sama, sehingga nilainya itu bisa lebih dari 100 ya. Ini untuk variasi aja. Nah, kemudian lomba ini akan dilaksanakan dari tanggal 1 atau bukan dari tanggal 1. Dari tanggal sejak ditetapkan ya pengumuman lomba ini sampai dengan tanggal
30 November. Mudah-mudahan ini tidak diperpanjang lagi, langsung masuk ya video-videonya. Tapi nanti kalau misalnya sudah di tanggal 15 itu baru hanya satu atau dua, ya kami akan terpaksa memperpanjang lagi sampai dengan 30 sampai tanggal 25 Desember lah. 25 Desember. Tapi kalau misalnya pesertanya sudah cukup memenuhi, ya artinya kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini lombanya terbuka ya. Jadi sekali lagi RA, siapa tahu kan ada RA yang bagus juga, RA, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan SLB. Jadi silakan tampilkan semaksimal mungkin. Kemudian lomba ini hanya untuk sekolah-sekolah yang tahun sebelumnya tidak menjadi juara. Jadi kan tahun lalu itu ada SLB 01 Kabupaten Tangerang, SMK berapa ya? 41 ya. Ibu Suswati ya. Sama SLB Pangkal Pinang. Nah, ini sementara untuk tahun ini tidak diperkenankan ikut lomba karena udah jadi juara 1 2 3 tahun lalu. Jadi beri kesempatan ke sekolah lain yang mempunyai potensi untuk jadi juara, berlomba untuk jadi juara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan lomba ini sedikit memberikan gairah kepada sekolah-sekolah dalam pengembangan gerakan literasi sekolah dan melakukan inovasi-inovasi yang terus bergulir dalam situasi apapun. Nah, kemudian bagaimana dengan sertifikat? Jadi sertifikatnya akan diberikan atas nama sekolah. Jadi tidak perorangan ya, atas nama sekolah. Nanti kalau misalnya perorangannya silakan saja sekolah yang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan video yang akan dilombakan tersebut. Jadi untuk dari kami sekolah. Nah, kemudian semua peserta akan mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai peserta. Nah, kemudian juaranya nih. Jadi karena kami terbatas dananya, juaranya sama. Jadi hanya juara 1, 2, 3 yang akan mendapatkan hadiah. Tapi yang akan mendapatkan piagam penghargaan juara itu akan diberikan sampai dengan harapan ketiga. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Sertifikatnya atau penghargaannya. Tetapi hadiahnya hanya 1, 2, 3. Berapa hadiahnya? Nah, ini hadiahnya akan menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya hadiahnya adalah 1,5 juta, 1 juta, dan 500.000. Jadi tahun ini kita akan tingkatkan menjadi juara satunya adalah 3 juta, juara keduanya 2 juta, dan juara ketiganya 1 juta. Untuk harapan 1, 2, 3 maaf tidak ada ya. Jadi itu yang silakan saja berlomba sebaik mungkin untuk memperoleh. Inginnya sih lebih besar lagi, tapi hasil jualan kami keuntungannya belum memadai. Dan dari YouTube-nya sendiri sampai sekarang
Ya walaupun banyak sih yang komen atau dan sebagainya, katanya enak ya, eh, dapat apa uang dari YouTube. Terus terang aja sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin karena keterbatasan teknologi kami juga bagaimana menginikannya, mengurusnya. Jadi ya kita yang ini tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, kami sebetulnya ini kan organisasi kita ingin dukungan lah dari Bapak Ibu untuk menyebarluaskan forum gerakan literasi sekolah ini beserta YouTube-nya. Jadi ingin menyebar semua tahu tentang ini sehingga memang subscribe, like, komen itu dibutuhkan untuk membesarkan eh, channel FGLS Bangkit. Tetapi sampai sekarang pendanaan itu tetap dari hasil usaha Forum Gerakan Literasi Sekolah, yaitu dari perjalanan. Sayang perjalanan sekarang terpuruk ya, jadi tidak belum laku nih, termasuk yang untuk ke Turki ini juga masih agak tersendat. Tapi mudah-mudahan pada waktunya bisa berangkat. Yang sudah berangkat kemarin itu ke Raja Ampat ya. Dan perjalanan yang lainnya tertunda juga, termasuk umroh. Jadi dari hadiahnya ini dari hasil keuntungan pembelian-pembelian yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, jangan lupa belanja ya. Belanja, uangnya akan diputarkan kembali, dikembalikan lagi. Jadi apa yang diberikan keuntungannya dari Bapak Ibu dikumpulkan, kemudian dikembalikan lagi. Jadi yang untuk membiayai lomba, festival, kan ada GP-nya, festival juga, itu dikembalikan lagi. Keuntungan kami itu adalah silaturahim dengan Bapak Ibu dan besarnya channel FGLSN Bangkit ini. Jadi jangan ragu-ragu, tonton yang lama, lihat iklannya, kemudian dukung channelnya, berikan komen, masukan, tapi masukan ya, jangan ujaran kebencian. Jadi bagaimana membangun ini. Toh kalau misalnya subscribe kan tidak akan mengurangi subscribe-nya channel Bapak Ibu. Jadi berikan saja. Karena subscribe Bapak Ibu tidak akan terganggu. Berikan ke kami suatu saat mudah-mudahan. Kalau sudah 1 juta, yang penontonnya banyak, view-nya banyak, like-nya banyak, kemudian subscribernya juga terus meningkat, siapa tahu FGLSN bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, berarti hadiahnya, giveaway-nya juga akan meningkat. Tidak hanya 1, 2, 3, tetapi mungkin sampai 6 hadiahnya. Jadi jangan ragu-ragu, dukung terus kami sambil kita mengembangkan gerakan literasi sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, selamat bertanding, selamat mengembangkan gerakan literasi sekolah di masing-masing sekolah atau madrasahnya. Juga selamat berinovasi. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.